Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin, saudaraku yang dirahmati Allah. Sesuai keinginan saya di video sebelumnya dengan tema cara menghadapi istri keras kepala. Nah, biar adil, yuk kita bahas dari dua sudut pandang kali ini. Saya akan ganti pembahasannya, cara menghadapi suami keras kepala. Sekilas membaca judul pembahasan kali ini membuat saya pribadi semakin tertantang untuk bisa menghidupkan bahtera rumah tangga yang harmonis. Saya yakin saudaraku semua di luar sana pasti juga berkeinginan sama dengan saya. Tidak terkecuali teruntuk saudaraku yang baru akan memulai kehidupan rumah tangga. Pembahasan kali ini saya rasa juga penting untuk kamu semua. Para istri harus mengingat ini, bahwa seorang laki-laki sudah disiapkan dan diberi kedudukan tersendiri dari Allah untuk menjadi pemimpin. Jadi, semua laki-laki yang terlahir ke dunia ini ada fitrah menjadi seorang pemimpin. Anda bisa cek di Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 mengenai hal tersebut. Dia diberi kemampuan untuk memimpin lebih dari seorang wanita. Jadi, selain bawaan lahir juga karena faktor suami yang memberikan nafkah pada keluarga. Ia memiliki rasa bertanggung jawab atas istri dan anaknya. Tapi yang namanya rumah tangga tidak ada yang datar-datar saja kan ya. Nah, yang paling rawan terjadi adalah ketika timbul perbedaan pendapat antara suami dan istri. Tidak jarang timbul sifat suami yang terkadang memancing emosi kita sebagai seorang istri. Dan seringkali berujung pada pertengkaran. Jangan pernah mengatakan bahwa suamimu bukan jodohmu. Baru kena masalah sedikit saja sudah bilang tidak cocok, sudah mau cerai. Justru itulah saat-saat Allah sedang menguji hambanya. Itulah saat-saat pintu surga terbuka lebar bagi seorang suami dan istri. Cobaan itu untuk dihadapi bukan dihindari. Lantas bagaimana sikap terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang istri ketika sosok pemimpin ini bersikap keras kepala? 1. Cari penyebabnya. Kenali saat-saat ia menjadi pemarah. Karena bisa jadi ini dikarenakan hal-hal remeh. Pelajari sikap dan gerak-gerik ketika ia mau marah. Cegah kemarahannya dan strategi-strategi yang saya yakin Anda para istri di rumah lebih paham tentunya. Misalnya ketika ia akan berangkat ke kantor sering emosi karena susah mencari sisir rambut. Nah, jangan membalasnya dengan emosi atau malah Anda hanya terus-menerus memendam rasa kesal dalam hati Anda. Anda sebagai istri bisa mengusahakan pencegahan agar suami Anda tidak emosi. Coba Anda sediakan sisir rambut lebih dari satu atau sediakan tempat sisir di posisi yang strategis agar bisa lebih mudah ditemukan. Ternyata hal ini bisa mengurangi kecenderungan marah dan keras kepala suami Anda. Dan yang kedua, nasihati dengan lembut. Istri hendaknya menasihati suami dengan lembut dan memiliki waktu yang tepat untuk menyampaikan nasihat. Sudahkah Anda tersenyum pada suami Anda pagi ini? Sudahkah Anda menanyakan kabarnya hari ini? Bagaimana kondisi kesehatannya? Bagaimana kesibukannya pekerjaannya? Dan lainnya. Nah, ketika Anda telah memutuskan untuk berumah tangga, maka saat itulah Anda mulai hidup dengan seseorang yang berbeda watak dengan Anda. Mau tidak mau, harus saling mengalah, saling bersabar, karena yang namanya mengerti pasangan tidak bisa hanya dilakukan satu hari. Tapi selamanya kita hidup bersama pasangan kita. Setiap hari kita mempelajari pasangan kita, maka wajar jika terjadi sedikit percecokan. Tahukah Anda bahwa sebenarnya seorang laki-laki itu paling sebel ketika mendengar seorang wanita cerewet? Bukannya semakin memahami keinginan Anda, yang ada malah seorang suami menjadi dingin sikapnya terhadap Anda. Ajak dia ngobrol dengan bahasa yang halus dan menyenangkan. Pakai cara yang benar. Suami itu pemimpin dan seorang pemimpin biasanya tidak suka digurui. Misalnya saja, kita ambil contoh pimpinan perusahaan besar yang diprotes oleh karyawannya. Pastinya sulit dan tidak mudah. Nah, begitu juga posisi seorang suami ketika digurui. Yang ketiga, berdoalah di sepertiga malam. Ini adalah waktu mustajab. Anda bisa membaca Quran surat Al-Furqan ayat 74 atau doa-doa lainnya. Sebaiknya kita sadar bahwa tidak ada satu musibah pun menimpa kita melainkan karena ulah tangan kita sendiri. Seringlah membuat suami ridho dengan menghidupkan sunnah-sunnah